Masih Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Kita kembali untuk Anda dan masih melalui Smart FM Jakarta di 95.9. Kita menyapa Anda di seluruh jaringan Smart FM Network dan juga Anda yang mendengarkan di radio-radio sindikasi. Yang pasti kita juga masih bersama praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning Ayah Edi. Dan malam hari ini beliau tidak sendiri, beliau juga bersama tamu-tamu spesial. Ada Mbak Arfi, beliau Direktur Sekolah Semut-Semut dan juga beliau ini publisher dari majalah Teacher Guide. Dan juga kita berbincang bersama orang tua murid yang juga seorang ini ya, katakanlah boleh seorang profesional begitu yang luar biasa, tapi masih menyempatkan waktunya untuk kesini. Di samping kesibukan beliau yang harus Jawa Bali muter-muternya luar biasa ya. Kantornya jauh loh. Jauh ya. Oke, ada Pak Mizanul Hakim, beliau Regional Examiner Manager dari Coca-Cola. Dan kita kan kembali ke Ayah, kita masih di tema kita nih tentang memaknai sekolah itu sendiri dan makna serta tujuannya. Ini bukan hanya dari sisi anak sendiri yang kita berikan sarana dan prasarana, tetapi justru orang tua ya, Ayah menjadi pangkalnya begitu. Iya, sebenarnya acara ini kita dedikasikan untuk para orang tua yang mungkin saat ini sedang dalam kebingungan, kebimbangan, sedang mencari-cari begitu. Mencari-cari sekolah yang pas buat anaknya, sementara tidak memiliki referensi apa sih, bagaimana sih caranya. Kalau kita berpatokan pada iklan kan semuanya ngaku nomor 1 ya. Nggak ada kecap nomor 2 ya. Iya, yang terbaik, unggulan segala macam. Tapi benarkah apa yang diklaimkan itu benar-benar dirasakan oleh anaknya? Jadi melalui tema hari ini mudah-mudahan kita bisa urun rembuk sharing bagi para orang tua yang ingin tahu, ya kalau kebetulan bisa sekolah di tempatnya Mbak Arfi, kalau masih ada lowongan ya monggo gitu. Saya mau lowongan jadi guru, bisa nggak? Diterima nggak nih kira-kira ya? Guru kalau saya mau jadi muridnya. Muridnya Mbak Arfi atau muridnya saya gitu kan kalau saya jadi gurunya. Silakan ya. Iya, jadi kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu para orang tua yang sedang kebingungan, karena jujur saja sekolah zaman sekarang ini kan nggak murah gitu. Jadi kalau sudah tidak murah, mudah-mudahan ini jadi investasi, bukan hanya sekedar expense ya. Gitu. Jadi kalau kita dapat barang mahal tapi berkualitas kan puas hati gitu. Tapi begitu kita dapat barang mahal, wah ternyata anak kita malah mogok, malah nggak mau ini, malah begitu-begitu kan sayang begitu. Kira-kira seperti itulah. Dan lebih kepada sebenarnya kita ingin memberikan sharing pengalaman bahwa ternyata sekolah yang dibangun oleh sebuah idealisme itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan sekolah yang hanya ya ingin ikut tren saja, ikut tren sekolah. Oh, sekolah ini kalau misalnya orang pakai kurikulum asing, kita juga pakai kurikulum asing. Kalau ini begini, ini begitu. Nah, ternyata dulu kita belum bisa membuktikan karena 8 tahun yang lalu ya Mbak Arfi ya. Kira-kira 8 tahun yang lalu kita masih trial, tapi setelah 8 tahun tentu testimonialnya sudah banyak sekali dan salah satunya ya Pak Mizanul Hakim ini. Ya, makanya beliau kita hadirkan di sini ya. Dan malam hari ini kita juga akan mempersembahkan nanti untuk 4 orang yang punya kesempatan untuk dapat ada buku Ayah dan juga ada 3 majalah Teacher Guide yang akan kita berikan. Oke, nah tadi ada pertanyaan dari Bu Yana di Pekanbaru. Beliau juga sedang mencari yang mana sih sebetulnya saran yang paling tepat untuk mungkin memberikan pendidikan pada anak beliau yang usianya tadi 3 tahun kalau nggak salah ya. Jadi sebaiknya apakah playgroup begitu atau langsung boleh ke TK? Nah ini kira-kira gimana? Apakah juga perlu katanya guru-guru itu diberikan juga pelajaran selain juga mungkin pendidikan secara akademis guru? Ini ada faktor psikologi juga yang harus dipelajari. Ya, saya ingin menyinggung sejarahnya playgroup atau toddler ya kira-kira. Jadi ceritanya tuh begini. Dulu Montessori itu mengatakan bahwa toddler atau playgroup itu tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya anak itu belajar di rumah mulai dari dapur sampai ruangan tamu itu sudah cukup untuk usia 3 tahun atau mungkin sampai TK. Nah, kemudian kapan fenomena ini muncul? Ini sebenarnya bukan fenomena dagang, tapi fenomena solusi. Waktu itu Alvin Toffler bilang bahwa nanti akan datang sebuah zaman di mana para ibu bekerja. Itu tahun 69 dia ngomong begitu. Nah, pada saat itulah Alvin Toffler memperingatkan government bahwa Anda harus siap-siap terhadap generasi, karena kalau enggak nanti ada generasi yang hilang.
Artinya apa? Pada saat orang tua bekerja, si anak ini kan kehilangan pemandu, kehilangan pembimbing. Nah, apa solusinya? Akhirnya government berinisiatif untuk mendirikan toddler. Ya, toddler, kemudian kelompok bermain, kemudian berkembang menjadi TK dan sebagainya. Nah, ini sebagai solution. Nah, oleh karena itu kalau saya ditanya apakah 3 tahun harus TK atau langsung playgroup, it's depend on situation. Jadi tergantung situasi Anda di rumah. Kalau Anda full time mother, lebih baik pegang sendiri. Itu kata Montessori. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Anda orang tua yang bekerja, ada solusinya. Jadi ini sebagai solution. Nah, solusi yang terbaik seperti apa? TK yang seperti apa? Makanya kita hadirkan Mbak Arfi, kemudian kita tanya-tanyai. Ya, bahasa sederhananya kalau kita cobakan di situ anaknya betah gitu. Kira-kira minimal Mbak Arfi malah targetnya nggak cuma betah ya, tapi orang tuanya punya visi. Mau ngapain naruh anak di sini gitu ya. Jangan cuma nitip aja, tapi ayo kita bekerja sama. Itu udah satu step ahead ya. Tapi bahasa awamnya ya seperti itu. Nah, ibu tergantung kondisi ibu seperti apa. Kalau full time mother ya pegang aja sendiri. Lawong saya saja saya pegang terus anak saya gitu kan. Kenapa? Karena touch orang tua itu akan berbeda. Dan di tahun-tahun pertama itu akan diingat sepanjang masa bagi anak. Itu pesannya Montessori. Meskipun Montessori sendiri akhirnya bikin toddler ya, kesiniannya gitu. Kira-kira. Jadi itu pilihan ibu ya Bu ya. Tentukan sendiri. Baik, sebelum ayah ke jawaban yang kedua, kita sudah ada penelpon yang ingin bergabung, kita terima dulu. Selamat malam Smart FM. Selamat malam Mbak Nancy. Selamat malam Pak Sabto, apa kabar? Balikpapan cerah-cerah saja Pak. Baik, Ayah Edi dan Bapak Ibu. Iya, saya ingin membuat testimoni apa yang disiarkan malam ini ya. Silakan. Saya sangat beruntung bahwa ketika saya SD itu mendapat guru-guru yang sangat luar biasa, yang mungkin dalam sekarang istilahnya adalah inspiring teacher. Saya sekolah 47 tahun, ya, 47 tahun yang lalu Ayah. Tapi saya masih hafal nama guru, wajah dan tingkah lakunya guru SD kelas 1 saya itu namanya Bu Dwijo. Itu berkahnya jadi guru itu Pak. Kelas 2 adalah Bu Parnadi dan Bu Tija karena saya pindah kelas dari sekolah Allah, luar biasa. Mudah-mudahan saya nanti kelak diingat murid-murid saya Pak. Kelas 3 itu Bu Pratno, kelas 4 Pak Hardi, kelas 5 Pak Komedi, dan kelas 6 itu Pak Rosid. Guru-guru ini luar biasa ya, karena saya dari sekolah elitis yang jauh dari rumah karena keekonomi ayah saya runtuh. Saya dipindahkan ke dekat sekolah yang sebetulnya sekolah desa. Tapi mereka mampu membuat saya menjadi bintang pelajar, dan hasil ujian SD saya itu berhitung 10, bahasa Indonesia 10, dan ilmu pengetahuan umum itu 10. Wow, luar biasa. Jadi betul-betul mereka orang yang luar biasa yang menuntun hidup saya hingga saat ini. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Sabto. Wow, ini luar biasa sekali dari pengalaman beliau, dan beliau juga menemukan guru-guru yang luar biasa seperti itu. Nah, ini mungkin ayah mau menanggapi sedikit tentang ini testimoni. Sekaligus testimoninya Pak Sabto menjawab pertanyaan dari ini ya, Bu Yana yang kedua ya. Bu Yana bilang kelihatannya guru-guru itu kita perlu belajar ilmu psikologi guru. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Karena begini, kalau saya lebih percaya pada pemilihan guru itu dia memang mau jadi guru. Satu, dia memang cinta anak. Passionnya ya. Passionnya. Mau dilatih setiap hari pun psikologi, kami sudah punya contoh-contoh guru banyak. Mau di briefing setiap hari pun Mbak Arvila nanti ditanyain. Kalau memang dari awalnya dia cuma cari kerja supaya tidak nganggur, akhirnya jadi guru, sulit Bu. Jadi seleksi kami adalah seleksi hati pertama, bukan seleksi jenjang ya. Seleksi jenjang, mau dia S1, D3 atau SMA, monggo silakan. Yang penting itu hati Anda siap, mau memang cinta anak. Karena berawal dari sanalah nanti kalau kita didik, kita latih, kita sekolahkan apapun cepat itu. Niat dan minat. Iya, jadi bukan ilmunya tapi si person tadi. Nah, ilmu psikologi yang di-attach kepada person yang memang hatinya di sana, itu nanti cepat sekali Bu. Begitu kira-kira. Oke, sekarang coba lanjut lagi. Ini ada pertanyaan, rasanya nih cocoknya Mbak Arfi yang jawab ini ya. Apa misi dan visi ya sekolah semut-semut, lalu juga bagaimana kurikulumnya, lalu juga bagaimana membentuk karakter mereka di sekolah ini. Waduh, silakan. Mestinya datang ke sekolah aja lah. Iya ya, langsung check-in di sana bisa lihat ya. Kalau soal visi misi, saya pikir semua sekolah pasti punya kata-kata indah bertenaga yang luar biasa. Tapi mungkin saya nggak usah
berikan jawaban visi misinya, karena pasti dimanapun mungkin bukan terasa klise, tapi artinya itu pasti sesuatu yang indah ya. Tetapi barangkali lebih kepada, kalau saya kan bukan dibelokkan pertanyaan, tapi saya kerucutkan saja pada ruh pendidikannya apalah gitu kira-kira ya. Apa disebut kemerdekaan pendidikan? Kalau orang sebelah ini active learning Bu, atau pernah ada orang tua yang saking dengerin Ayah Hedi datang ke saya, Bu ini sekolah otak kanan kan? Apa sekolah otak kanan gitu ya? Jadi sebutannya itu juga menjadi macam-macam gitu. Tetapi visi itu adalah satu tujuan gitu, tujuan bahwa sekolah itu mau dibawa kemana. Selalu kita bilang kita bukan seperti pabrik yang mencetak anak nantinya keluar seperti toko kue, semua cetakannya sama gitu. Jadi kata kunci dari visi misi kita adalah sebetulnya satu, tentu saja akhlak, kemudian sosialita, itu adalah interaksi yang patut, dan kemudian sesuai zaman itu kita katakan dalam visi itu kata kuncinya adalah kebudayaan dan interaksi global gitu ya. Itu visi sehingga siapapun keluar dari sekolah kami dimanapun melanjutkannya, sebetulnya yang kita cari adalah itu. Because I know what I want. Meskipun tidak secara persis dia kan fluktuatif, dia beda-beda gitu ya. Tetapi kita coba gali terus bahwa dia yakin bahwa dirinya punya sesuatu yang dia banggakan. Kalau cuma visi misi mungkin tidak menarik, tetapi bagaimana mengimplementasikan dari tadi kata-kata kunci di visi misi itu dalam aplikasi sehari-hari di sekolah, sehingga yang menarik kan hidden kurikulumnya ya. Hidden kurikulum adalah sesuatu yang tidak tersurat tetapi terlayani. Misalnya kayak kemarin saya makan di sebuah restoran begitu, biasa saja, tapi ternyata ada satu pesanan yang agak lama gitu, dan saya tentu saja rada komplain, ini kenapa tertinggal gitu. Dan ketika dia menyadari itu tertinggal, dia berikan kepada kami satu semangkuk es kacang merah gitu yang kami tidak pesan. Ini Bu, komplimen itu kan hidden dari layanan dia ya. Nah kalau di sekolah banyak sekali hidden kurikulum yang mereka siapkan, yang disiapkan untuk hal-hal yang tak terduga, tetapi selalu baliknya adalah karena sekolah yang baik menurut saya sekolah yang makin besar memberikan hak-hak anaknya kembali pada mereka. Sehingga itu yang visi misi itu selalu harus diarahkan pada apa nih yang terlayani, karena memang tidak ada sesuatu SOP baku seperti halnya di sebuah korporasi barangkali. Terlalu banyak hal-hal yang rasanya kasus-kasus yang tak terduga, bahkan yang tidak bisa diatur oleh hanya sebuah kata-kata saja. Tetapi bagaimana memaknai itu, bagaimana tadi yang kedua membangun karakter. Terakhir juga saya bilang, karakter ini sekarang menjadi pembicaraan di mana-mana, dan akhirnya menjadi brand atau jualan sekolah yang bertenaga, kata-kata karakter gitu ya. Tapi saya akhirnya ketemu dengan satu tokoh, mungkin saya sebut namanya Bapak Fidelis Waru. Kalau sedang mendengarkan, apa kabar Bapak? Itu saya setuju dengan beliau. Ayo kurikulum karakter jangan dikurikulumkan, karena nanti di kelas ini kan memang tahun depan akan membuat kurikulum karakter. Begitu ini dikurikulumkan, akan muncul satu ujian yang menilai itu karakter. Akhirnya karakter hanya kemudian dinilai di atas kertas kan, mungkin bahkan dengan pilihan-pilihan ganda yang tidak jadi sebuah total action. Ini yang tidak bisa dalam satu kurikulum itu. Jadi jangan semata-mata hanya kemudian akan dievaluasi secara testing, secara tertulis, apalagi tadi soal karakter. Nanti kalau di sekolah itu hanya melabelkan sekolah berkarakter semata-mata, kemudian akan ada guru mata pelajaran karakter, dan guru itu saja yang kemudian memberikan aplikasi atau menghantarkan energi karakter. Sedangkan guru lain, ya itu antara lain kenapa jangan dikurikulumkan, tetapi menjadi total action. Banyak hal yang bisa menjadi total action dalam karakter. Jadi kalau pertanyaannya adalah karakter dibangun gitu, bukan dikurikulumkan. Jadi mencari kurikulum jangan hanya mencari yang di atas kertas, tetapi cari sesuatu yang action tadi. Jadi mungkin lebih ke aplikasinya begitu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah tadi bertanya, dan semoga ini juga sudah menjawab dari 0856 754 dan seterusnya. Waktunya kita lewatkan dulu beberapa informasi berikut ini, tetap bersama kami.
Terima kasih semua listener. Tanpa terasa perbincangan ini sudah mengantarkan kita sampai di menit ke-21 dari pukul 21 malam. Tapi jangan khawatir, masih ada beberapa sesi. Jadi pastikan masih terus bisa mengikuti perbincangan ini. Dan kita akan siarkan kembali tentunya siaran ini pada hari Sabtu pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke Ayah Edi. Nah, Ayah tadi katakanlah beliau tadi bertanya juga kepada Mbak Arfi bahwa bagaimana sebetulnya kurikulum. Lalu juga tadi apakah perlunya begitu ya membangun sebuah karakter. Nah, ini apa yang perlu juga mungkin kita sikapi dari hal ini ya. Kurikulum katakanlah seperti itu. Iya, baik. Saya pun saat ini sedang merancang atau mengutrak-atrik ya kurikulum gitu. Jadi apa sih kurikulum? Saya ambil dari basic pemahaman kurikulum yang dulu pernah dibangun oleh founding father-nya. Kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu basicnya pengalaman, Mbak. Jadi pengalaman, jadi itu diambil dari kata pengalaman. Nah, pengalaman yang dirancang dalam bentuk pembelajaran. Jadi harusnya kurikulum itu experience gitu. Jadi tugas kita ini memperkirakan nanti mereka akan mengalami apa saja dalam kehidupan. Nah, itu disusun ke dalam bentuk kurikulum. Jadi kurikulum itu bukan segala sesuatu yang diujikan, tapi yang dipersiapkan untuk dialami lebih awal. Itu basicnya yang saya pelajari dari kurikulum pertama yang dibuat oleh Socrates. Jadi Socrates itu membuat anaknya Socrates ya, anak muridnya. Itu Plato membuat akademia itu berdasarkan pandangan-pandangan Socrates tentang kurikulum. Oh, apa sih kurikulum? Kurikulum itu pengalaman. Kamu kan nanti kalau usia sekian akan mengalami ini kira-kira. Itu diperkirakan. Diperkirakan itu disusun dalam bentuk model pembelajaran. Nah, kemudian dialami lebih awal oleh siswa supaya nanti pada saat mereka mengalami di kehidupan, mereka jauh lebih siap. Begitu. Nah, ujiannya itu sebenarnya bukan di sekolah, ujiannya di kehidupan nyata. Nah, hanya formalisasi yang dulu sempat dibangun oleh tahun 1911, siapa penemunya tes IQ itu? Nah, awal dari sana mulai diformalisasikan ke dalam bentuk scoring supaya memudahkan kita untuk memilih mana yang mau diluluskan, mana yang tidak. Nah, waktu itu si pembuat tes IQ pertama, saya lupa namanya, dia diminta oleh pemerintah Perancis untuk menseleksi tentara mana yang kita terima dan tentara mana yang tidak kita terima. Nah, dia butuh alat untuk melakukan seleksi itu. Berawal dari sanalah akhirnya kurikulum itu dibawa ke arah proses scoring. Padahal kurikulum is not a scoring gitu. Makanya kalau kita lihat di Romo Mangun itu konsepsinya, dia mengembalikan kurikulum itu ke experience learning. Jadi bukan ke scoring proses. Nah, itu pandangan tentang kurikulum. Dan kami terus berdiskusi dengan Mbak Arfi bagaimana mensiasati antara formalitas scoring dan kebutuhan experience ini kan itu nggak gampang begitu bermain di antara itu. Tadi saya katakan swim with the shark tadi kan gitu. Nah, kemudian berhubungan dengan karakter itu bukan sesuatu yang betul, saya setuju, bukan dikurikulumkan tapi dicontohkan oleh guru, oleh kita gitu. Dan itu tidak tertulis tapi integrated. Jadi waktu saya menulis di kurikulum ditargetkan misalnya anak ini jujur, itu nggak ada pelajaran jujur, Mbak. Yang ada adalah setiap kita melakukan aktivitas ada unsur kejujuran nggak? Dan the big problem atau main problem dari pelaksanaan itu adalah kita dulu dibentuk dengan sebuah sistem yang bertentangan dengan cita-cita. Maksud saya gini, saya ini kan lahir dari kesemrawutan itu. Nah, sekarang mau jadi orang baik gitu ceritanya. Sebenarnya perjuangan terbesar di situ. Saya nggak tahu, mungkin Mbak Arfi punya pandangan, tapi saya merasakan bahwa membuat teacher saya ini jujur, kemudian konsisten, itu jauh lebih berat karena kan kita dibentuk oleh sebuah sistem yang aut-autan. Gitu. Nah, kita inginnya sih meng-cut off proses itu melalui dua tahap tadi. Yang pertama experience by kurikulum, yang kedua integrated kurikulum integrated. Nah, sekarang ini proses-proses yang sudah dikembangkan di kebanyakan pendidikan dunia modelnya integrated, Mbak. Jadi tidak lagi memata pelajarkan. Gitu ya, memata pelajarkan. Misalnya agama, ya agama itu bagian daripada experience learning gitu.
seperti itu. Jangan sampai nanti seperti kejadian pada satu ketika ponakan saya, Mbak Arfi. Ini ponakanmu biar bandel-bandel gini, nakal-nakal gini, tapi agamanya 10 loh. Saya bilang kok iso gitu. Kok bisa ya gitu. Jadi antara nilai 10 di agama dengan tingkah lakunya nggak sinkron gitu. Ya itu disebabkan karena kurikulum itu is not life learning experience, tapi lebih ke scoring system gitu. Jadi Bisa yang dibantu. harus ini dipilah gitu Mbak. Ya, bisa dibantu dari sisi kurikulum, dipetakan dari manajemen korporasi ada yang namanya curriculum tree. Pohon kurikulum itu sekarang bisa digambar dalam graphic design dan begitu gampang terlihat. Di akar itu harus sesuatu yang value yang paling kuat. Biasanya disitulah muncul akhlak, kejujuran, values lah pokoknya, belief di situ. Di batang kemudian ada yang komunikasi, masih begitu. Letaknya mata pelajaran itu hanya di ranting-ranting saja. Dan daun-daun itu adalah metode-metodenya. Analoginya adalah sulit mana mengajarkan kejujuran dengan matematika, sulit mana mengajar matematika dan kejujuran gitu loh. Semua jawabannya adalah lebih sulit ngajar kejujuran gitu. Artinya kurikulum itu silahkan di breakdown oleh para praktisi sekolah gitu menjadi satu peta atau grafik desain tadi dalam kurikulum tree, pohon kurikulum yang kemudian bisa dilihat semua orang bahwa di sekolah itu yang paling kuat di akarnya adalah belief, adalah value dimanapun. Sampai sekarang pasti kita bisa membuktikan sepintar apapun orang kalau tidak ada value-nya gitu, tetap tidak menarik, tidak bahkan menjadi tidak berhasil, sesuatu yang itu tidak juga menjadi ya, sesuatu. Bencana, Mbak. Malah jadi bencana. Oke, tapi sekarang bagaimana dengan Pak Mizanul sendiri yang tentunya sudah ini ya merasakan begitu ya apa yang sudah diberikan mungkin sistem dan kurikulum di sana. Nah, orang tua sendiri sudah melihat bagaimana sih Pak sebetulnya apa yang mungkin outcome yang sudah dicapai gitu atau yang sudah dihasilkan. Apa yang bisa Bapak lihat dari putra-putri Bapak? Kalau yang saya lihat ya, saya sebenarnya nggak tahu apa yang ada di dalam sana itu, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, itu kan fisik. Yes. Tapi yang saya lihat adalah resultnya. Oke. Saya melihat yang saya lihat adalah bahwa anak saya berkembang sesuai dengan yang saya harapkan. Ini yang penting buat saya. Ya. Saya nggak tahu detail sehari-hari Bu Arfi ngajarin apa aja, anak saya diapain sama dia. Pokoknya masakannya enak gitu ya. Nggak tahu juga bagaimana cara masaknya ya. Dengan melihat resultnya ini, saya tahu pasti proses dalam benar. Ini yang poin yang saya tangkap, yang saya pegang. Itu aja. Tapi bagaimana itu supaya juga tetap inline di dalam rumah? Ini kan pasti ada sinergi yang harus tetap bisa dijaga. Nah itu yang saya bilang tadi. Ini resultnya ini sinergi dengan saya gitu. Itu yang saya maksudkan tadi. Result yang saya dapatkan ini adalah sinergi itu dengan yang diterapkan di rumah. Saya merasakan itu yang saya harapkan gitu. Itu yang saya inginkan gitu. Saya nggak mau anak saya terjebak dalam kondisi wajib ini, harus bisa ini, harus itu. Saya nggak mau sampai ke sana. Dan itu terjadi gitu. Dan itu yang saya bilang tadi, ya sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi semuanya is by process gitu ya, ada learning prosesnya ya. Oke. Baik, kita juga masih akan melalui proses pada tahapan berikut, masih ada 2 sesi lagi ya. Masih mau ngobrol lagi, tapi ternyata waktunya juga sudah berbagi informasi. Tapi sebelumnya sudah ada penelpon yang ingin ngobrol dengan kita. Selamat malam. Oke, sayang sekali terputus. Nanti bisa dicoba kembali di sesi berikut selepas beberapa pesan berikut ini. Kita masih kembali untuk Anda dan ternyata ini malam Selasa yang cukup luar biasa begitu karena kita bukan malam Rabu justru ya. Kita berbagi begitu banyak inspirasi dan juga begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan dan semoga ini kurang lebih 1,5 jam sudah kita lalui. Ini juga begitu banyak manfaat yang bisa ditangkap oleh para orang tua dan juga semua listener yang saat ini sedang mungkin mencari sesuatu yang katakanlah itu tepat, sarananya tepat, medianya tepat dan kita juga punya pemahaman dan pemikiran yang tepat seperti itu ya. Kita coba gali lagi dari Pak Mizanul. Tadi beliau bilang ini sudah sesuai dengan saya. Katakanlah sudah inline dari rumah dan juga sekolah. Tapi bagaimana Pak Mizanul juga mungkin memberikan mungkin juga ini terus pencerahan pada anak-anak. Karena kan walaupun mungkin di sekolah sudah diberikan sesuatu yang luar biasa dan di rumah juga punya nilai-nilai, tapi ada lingkungan juga di mana mereka juga berinteraksi. Nah ini apa yang perlu mungkin diteguhkan dari mereka? Nah ini yang masalah berinteraksi dengan lingkungan ini. Yes. Ini salah satu yang juga menjadi problem kita orang tua ya. Tapi kalau nggak salahnya ya dia
coba tolong di kalau nggak salah benar nih. Kalau nggak salah benar. Tapi sekarang ini lingkungan bukan menjadi yang utama mempengaruhi anak, rupanya sekolah ya Pak. Iya. Katanya udah bergeser gitu. Kalau dulu itu hal-hal negatif itu banyak terimbas atau terbawa dari lingkungan. Tapi sekarang justru banyak di sekolah malah. Betul. Nah, dari pengalaman Pak Misanul sendiri sebagai orang tua, bagaimana melihat itu? Ya, kalau saya lingkungan itu saya juga harus pahami juga. Saya harus terjun ke lingkungan itu. Lingkungan saya seperti apa? Dengan memahami lingkungan saya, ya saya bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak untuk anak saya. Nah, seperti juga di lingkungan saya bergaul sama anak-anak, tetangga-tangga. Bahkan rumah saya itu jadi tempat ngumpulnya anak-anak gitu, malah saking udah biasa ke rumah saya, kalau dia capek masuk ke belakang ambil minum pergi lagi, atau kadang-kadang bilang teriak, pokoknya saya parkir depan rumah, padahal saya lagi tidur siang gitu, lagi enak-enak, anak kecil tuh, om bangun om, kenapa? Mau main depan rumah nih, pindahin dong. Saking anak-anak itu akrab sama saya. Sudah menikmati di situ ya suasananya. Saya merasa rumah sendiri ya. Iya. Ya, omnya gitu. Yang numpang ya. Iya, saya kadang-kadang juga lagi anak tidur siang dibangunin. Tapi saya merasa, wah anak-anak ini merasa nyaman dengan saya merasa happy gitu. Nah, saya ketika anak-anak ini juga udah merasa nyaman dengan saya, mereka pasti akan lebih terbuka dan mereka juga merasa. Jadi saya tahu lah apa yang terjadi gitu. Dan saya merasa nyaman jadinya. Makanya saya dengan lingkungan yang saya poinnya yang saya ini kan adalah memahami dulu lingkungan anak-anak saya itu seperti apa. Kita saya juga tahu perlu si A-nya tahu, temannya yang si A ini orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Yang si B ini mainnya apa. Itu aja sih kalau saya memahami. Merangkul ya. Ya. Merangkul ya. Tapi bagaimana? Apakah ini sudah inline juga dengan ini pasangan sama istri begitu ya dalam hal ini ya, melihat mungkin pendidikan dan sarana atau juga media yang disediakan untuk anak-anak? Saya kalau istri saya lihat ya mungkin dia sebagai guru ya, tapi mungkin kalau ada dua karakter beda. Saya ini mungkin agak berjiwa lebih mudah bersosialisasi, nggak tahu nih Bu Arfi atau yang lainnya nih. Lebih gaul gitu ya. Iya, lebih gaul aja. Saya merasa nyaman ketika saya bisa bergaul sama anak-anak dan kadang-kadang saya juga bisa aktif di RT sama bapak-bapak, sama orang tua, sama remajanya. Ya lain dengan mungkin masalah karakter ya. Di saya kan nggak tahu, di saya nggak bisa terlalu banyak bicara terlalu dalam masalah itu gitu ya. Saya lihat kalau istri nggak bisa seperti itu gitu. Oh, berbeda. Berbeda ya. Nah ini yang saya alami. Jadi saya agak lebih mudah masuk ke levelnya anak-anak itu. Bahkan mereka kalau berantem dia laporan sama saya. Wah kalau saya udah lama nggak ada, om kemarin begini cerita dia. Saya kumpulin, ayo gimana ceritanya. Padahal cerita aja. Padahal kadang-kadang anak-anak itu ribut juga. Nggak ada yang perlu harus dimarahin, dibiarin aja dia. Dia akur sendiri juga. Nggak ada solusi apa-apa yang saya nggak ada tindakan apapun yang saya lakukan. Saya cuma mendengarkan dan cuma cerita kenapa bisa begitu. Kali begini, kali ini selesai sudah. Makanya itu tadi kan cocok ya kalau kemudian Mbak Nancy nanya soal bagaimana dengan istri gitu. Di saat wawancara di awal, kenapa saya ngotot memang harus bapak dan ibu harus yang hadir? Karena dua-duanya seringkali juga jadi berantem di depan saya gitu karena banyak hal yang berbeda. Jadi terbukti ketika sekolah di depan juga melihat ini kira-kira orang tua bisa nggak bermitra gitu ya. Dan terbukti kan karena kalau misalnya bahkan pertanyaannya sampai kepada kalau nanti achievement atau performa anak nggak seperti yang Bapak Ibu harapkan atau bahkan kemudian akibat dari interaksi itu dia jadi lebih ngomong jorok misalnya atau jadi mukul dan sebagainya, apa yang terjadi? Value itu di situ muncul semua tergali. Kalau nanti ada seorang bapak yang wah loh kalau saya orang Sumatera mukul balas mukul gitu, wah wis gak cocok ini saya. Karena nanti problem solving yang kita juga ajarkan juga jadi berantakan di rumah gitu. Jadi walaupun mungkin ada perbedaan tetap bisa sepaham begitu Pak ya untuk hal-hal yang terbaik buat anak-anak ya. Baik Pak Misanul, terima kasih. Nanti kita coba gali lagi. Kita ada penelpon ya yang sudah bergabung. Selamat malam Smart FM. Selamat malam. Selamat malam Pak, dari siapa di mana? Saya dengan Zainal di Jakarta. Pak Zainal, silakan Pak Zainal. Ya, ini mohon maaf saya baru bergabung ini. Monggo silakan. Saya mau bertanya dengan Ayah Edi. Ya. Saya ini punya anak umur 3,5 tahun Ayah Edi ya. Iya. 3,5 tahun. Cuman saya di lingkungan padat penduduk Ayah Edi ya. Iya. Jadi mau nggak mau anak saya itu
pasti tiap harinya bergaul dengan anak-anak tetangga yang lain gitu ya. Nah, yang permasalahannya itu anak saya itu masih 3 tahun, tapi kadang-kadang suka campur main sama anak-anak yang di atasnya gitu. Jadi kelas 2 SD gitu. Nah, kadang-kadang dari teman-temannya itu ngomongnya kadang-kadang ngomong jorok segala macam. Terus yang kedua, nah akhir-akhir ini kalau misalnya saya melarang sesuatu gitu ya, misalnya dia naik ke meja gitu ya, karena saya khawatir atau takut, saya larang gitu, tapi dia balik ngancem gitu ya, Hedi. Seperti apa ngancem? Ngancem itu, misalnya dia megang barang nih, entah itu megang handphone atau apa, pasti langsung gue banding nih, pasti gitu aja, Hedi. Itu, nah itu kan yang salah satu ininya, dan kadang-kadang suka ngelawan gitu loh. Baik, kita sudah tangkap poinnya. Terima kasih Pak Zainal. Nanti kita coba diskusikan bersama. Nanti kebetulan juga ada orang tua di sini nanti ya. Mungkin Pak bisa menambahkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Malam. Ya, sampai jumpa. Akhiri langsung boleh, silakan. Ya, begini Pak, sharing saja ya. Anak itu seperti kertas putih ya. Dia belum punya pola. Nah, dari mana dia punya pola? Dia mencontoh. Siapa yang paling banyak dicontoh itu akan menjadi pola dia. Jadi kita bicara tentang intensitas ya. Berapa seringnya kita berinteraksi dan berapa seringnya kita berkomunikasi sama anak. Ini saya ambil contoh anak saya. Anak saya termasuk yang intensitas komunikasinya tinggi, dan kami di dalam itu belajar tentang keburukan dan kebaikan dan kita diskusikan bersama. Gitu sampai akhirnya anak saya itu membawa sebuah nilai kalau ada kejadian. Misalnya kalau mau lewat perlu permisi, kemudian kalau nyenggol orang itu minta maaf, itu semacam itu. Hal kecil-kecil itu sampai menjadi sebuah habit. Nah itu terbangun. Nah belakangan ini dia mulai bergaul dengan tetangga-tetangganya. Nah itu mulai terjadi kontrak. Kadang-kadang pukul, kadang-kadang berantem. Nah ternyata saya perhatikan itu karena ada 2 value yang bertemu. Jadi value teman-temannya yang misalnya tanpa aturan, tanpa permisi dan sebagainya, value anak saya. Kemudian nanti setelah pulang dia akan bercerita tadi kenapa berantem begitu. Nah dia cerita karena begini. Nah saya tanya, siapa nak kira-kira yang benar? Yang benar saya, karena saya begini-begini. Siapa nak yang salah? Yang salah ini. Baik, kalau begitu menurut kamu perlu main lagi gak sama dia? Atau kamu perlu bisa sadarkan dia gak? Kalau kamu gak ingin main tapi tidak bisa sadarkan, mau gak ditarik ke rumah ayah, nanti ayah yang kelola begitu. Jadi itu yang saya lakukan pada anak saya. Pertama, dia punya dulu nilai baku yang dia jadi patokan, yang diakui sebagai ini loh standar kebenaran saya. Nah begitu dia berhadapan dengan lingkungan yang berbeda, otomatis nanti ada konflik pasti. Saya pahami itu, saya biarkan mereka bertengkar supaya mereka tahu ada perbedaan value. Nah tinggal saya cek ulang, kira-kira anak saya sadar nggak yang benar itu yang di luar sana atau yang di dalam rumah. Nah baru begitu kita tawarkan pada anak, saya ajak anak saya bekerja sama, kita mau ubah mereka atau kita mau hindari mereka. Kalau ubah bawa ke dalam seperti Pak Mizanul ya. Saya dulu juga sering tuh kalau ada anak-anak bermasalah, saya bawa ke rumah, saya kumpulkan, saya detect masalahnya, apakah dia sering dipukul orang tuanya, apakah begini-begini, rata-rata bisa dirubah itu. Bisa dirubah di rumah kita, bisa dirubah. Ini, ya. Iya, dan kita bisa tahu nih, problem yang ngomong kotor ini pelakunya si ini yang ditiru anak saya, dan itu kita ubah si anaknya, dan anak kita otomatis akan bisa terselamatkan. Nah, itu adalah metodologinya Pak. Jadi kalau misalnya anak Pak Zainal seperti itu, saya agak perlu mengetahui seperti apa Bapak berkomunikasi dengan anak, berapa sering, kemudian sudahkah Bapak membangun sebuah budaya di dalam rumah tentang benar salah, etika dan sebagainya, dan seberapa kompak Bapak sama istri, karena ini kunci-kunci. Gitu. Kalau Bapak sudah duluan menanamkan, maka si anak itu akan bilang, kakak itu tadi, ya anak saya selalu cerita, kakak itu tadi masak main ambil tanpa bilang boleh atau tidak, begitu. Nah sementara kami sudah punya habit kalau mau ambil sesuatu tanya dulu boleh atau tidak. Terus gimana mas? Nggak boleh. Terus aku rebut, terus aku bilang kakak harus minta maaf, gitu. Terus dia mau minta maaf nggak? Tidak. Nah menurut kamu mau main lagi sama dia? Atau kita mau ubah dia gitu. Jadi anak kecil yang usia 5 tahun ya, kebetulan anak saya 5 tahun sama 6 tahun setengah, itu sudah bisa kita ajak untuk mempengaruhi lingkungan dan bekerja sama dengan lingkungan. Nah saya yakin kuncinya ada di keluarga. Nah kunci kedua adalah di sekolah. Kenapa saya mengatakan
kunci kedua ada di sekolah? Karena sekolah itu tidak bisa diharapkan banyak kecuali kalau ownernya memang peduli ke sana kan gitu. Nah makanya kalau ownernya peduli ke sana, anak kita di rumah dapat, di sekolah dapat, sudahlah lingkungan tuh encer gitu ya kalau bahasa gampangannya gitu. Karena dia sudah dikuatkan di sekolah dan di rumah, begitu menghadapkan yang salah di lingkungan rumah, dia biasanya akan pengaruhi lingkungan rumahnya. Kira-kira konstelasinya seperti itu Pak Zainal. Oke, yang perlu kita semoga pahami. menjawab Pak Zainal. Nanti mungkin ada yang ingin menambahkan dari Mbak Arfi atau juga Pak Mizanul. Nanti kita akan coba gali di selepas beberapa pesan berikut, karena waktunya kita berbagi lagi informasi berikut ini. Oke, kita masih bersama Anda. Tapi yang pasti kita masih akan mengulas dan juga nanti akan mencari sebuah intisarinya. Apa sih sebetulnya yang perlu kita pahami dari sisi orang tua untuk memberikan makna sesungguhnya dari sekolah itu sendiri, dan apa yang harus mereka lakukan, dan anak-anak akhirnya tahu gitu ya apa yang mereka inginkan, dan bahwa ini menjadi sarana yang tepat untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Masih bersama Ayah Edi dan juga masih bersama Mbak Arfi. Beliau adalah direktur sekolah sebut-sebut, dan juga masih bersama Pak Mizanul Hakim. Beliau orang tua murid yang sudah merasakan bagaimana begitu kurikulum yang coba diterapkan di sekolah semut-semut, dan hasilnya memang sesuai dengan keinginan beliau seperti itu, bahwa anak-anak memang harus merasa nyaman ya. Jadi di rumah dan di sekolah ini memang harus selaras begitu ya, anak-anak betul. Jadi tetap bisa seperti dunianya. Kita masih akan menjawab beberapa pertanyaan yang juga sudah dikirimkan melalui SMS. Kita ke pertanyaan berikut dari 0852 5587 dan seterusnya. Nah, Ayah, bagaimana cara kita agar kita bisa tetap sabar dan tidak terpancing emosi saat mendidik anak-anak? Ada dua jawaban. Untuk yang di rumah mungkin saya, untuk yang di sekolah Mbak Arfi. Karena Mbak Arfi ini anaknya banyak di sekolah gitu dan bermacam-macam. Orang tidak sabar itu sebabnya cuma dua, kalau menurut saya, pandangan saya, pengalaman saya. Yang pertama itu kelelahan gitu. Jadi kalau kita lagi capek banget gitu, siapa jenis orangnya itu pasti sensitif itu. Jadi cepat marah. Capek banget, lagi pengen istirahat gitu. Jadi untuk supaya kita tidak marah, maka keluarga kita itu harus jadi satu tim. Jadi siapa yang kira-kira capeknya agak mendingan, ya minta tolong dipegang dulu ya anak-anak gitu. Kalau istri kita kira-kira lagi agak-agak luang atau lagi fit, minta tolong ya 1 jam saja saya istirahat, 1 jam saja untuk rest. Kalau benar-benar tidur lelap itu cukup, saya pikir ya. Saya sering melakukan itu. Jadi kalau pulang talk show atau apa gitu, nak, ayah minta tolong nggak diganggu, anak-anak ngerti loh mbak lama-lama itu. 1 jam saja. Nanti kalau pintu udah kebuka, boleh mereka teriak, wah ayah udah bangun gitu. Tapi mereka hargai betul 1 jam saya itu. Jadi itu adalah resep pertama. Resep kedua adalah mindset gitu. Cara berpikir yang keliru dalam melihat anak. Nah itu yang harus kita perbaiki. Misalnya begini, ini anakku yang nomor 2 kok nakal banget. Nah itu nakal, kita ganti mindsetnya menjadi anak yang kreatif. Kalau nakal pasti kita tindakannya akan represif ke anak itu. Tapi kalau kreatif, sebenarnya ini anak maunya apa sih? Nah kalau maunya apa yang saya bisa fasilitasi dan salurkan, kan positif arahnya. Jadi kita nggak jadi marah, justru yang keluar di kepala itu energi kreatif. Tapi kalau nakal itu tidak buru-buru diganti menjadi kreatif, maka kepala kita akan segera, apa yang saya bisa tekan ini, apa yang saya bisa hukum kepada anak saya. Nah kalau 2 itu segera kita bisa sadari, dalam buku saya disebut keadaan mind in mind. Jadi pikiran kita ini ada 2, pikiran yang sedang muncul dan pikiran yang mengawasi pikiran yang muncul. Nah, pikiran yang kedua yang mengawasi ini kalau dia cepat terjaga, maka kita selamat, nggak jadi marah. Tapi kalau pikiran yang kedua ini nggak mengambil action cepat, maka keburu kita meledak. Jadi sebelum meledak itu sebenarnya ada jeda, ada break bahwa gitu, kamu mau melakukan A atau B. Nah itu yang saya alami dalam mendidik anak saya di rumah, keluarga dan sebagainya, yang saya sebut sebagai manajemen emosi. Nah mungkin Mbak Arfi punya pengalaman di sekolah gimana di manajemen sekolah seperti emosi apa gitu. Itu karena banyak gitu, complicated gitu. Masih bisa tersenyum aja udah bagus loh malah. Benar nggak guru nggak boleh marah gitu kan? Sebetulnya iya marah sih manusiawi lah sebetulnya ya, bagaimana marahnya. Tapi di sekolah dengan
anak di kelas, 20 pola asuh loh, 20 gaya loh gitu ya. Kuncinya memang balik lagi pada tadi guru. Mungkin secara berkelakar memang guru itu terbagi 4 kan. Ada guru dasar, itu dari awalnya dia lahir udah ada capnya guru gitu ya. Memang dari sononya dia guru, bapak ibunya guru, saudara ancang-ancingnya guru misalnya. Ada guru bayar gitu ya yang ngitung-ngitung melulu, pulang jam sekian dapatnya sekian. Tapi yang paling banyak juga termasuk di sekolah saya kan guru nyasar sebenarnya. Sekolahnya di mana udah jadi presenter, udah jadi ini balik lagi jadi guru gitu. Tapi harus menjadi nggak nyindir saya. Nggak udah ya. Saya juga jangan kesindir juga misalnya. Guru nyasar nggak apa-apa, asal yang terakhir harus jadi guru benar. Semua harus menuju guru benar. Mau dia mau jadi dasar, mau bayar, mau nyasar, ini berkelakar begitulah. Tapi kadang-kadang guru kalau dibegitukan mereka tersenyum-senyum. Yang harus dicari kan itu. Tadi dia mengerti nggak makna dia jadi guru. Sangat berbeda karena itu kalau di sekolah sabar seperti apa ya memang harus memilih guru-guru yang passionnya adalah ketika harus beragam-ragam anak itu berbagai gaya itu dia harus cepat gitu loh memahami itu sebagai sesuatu yang asik aja. Jadi kalau cuma diselesaikan dengan marah, iya, nanti gak cocok tadi sama pasien di rumah juga kan. Jadi penanganannya tetap ada rulesnya, ada aturannya, bahkan kemudian harus dibikin kalau anak ngomong gini, guru ngomong apa gitu. Coba kan tetap aja pada impulsif anak yang mengencourage guru untuk marah itu kan tetap setiap hari ada. Hanya bagaimana mengelola itu menjadi dibungkus lagi, re-wrapping lagi, dibungkus lagi pemaknaannya menjadi sesuatu yang bermakna. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau memang marah rasanya tidak akan menyelesaikan masalah dimanapun kan. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menjadi sabar, adalah latihannya memang menjadi sabar gitu. Jadi yang bisa dilakukan kesabaran itu kan bisa dilatih kan ya kayak dia. Jadi tadi satu memilih guru benar, terus kemudian ya makin dilatihkan dengan banyak hal yang membuat dia paham apa yang dilakukan itu pasti ada maknanya tadi. Kalau tadi nakal gampangannya nakal gitu ya, itu diganti kreatif memang tidak semudah itu gitu ya pemaknainya. Cuman ya tadi berlatih setiap saat karena itu guru dengan sekolah itu valensi yang sekuat apa diukur juga dari bagaimana cara guru bereaksi ketika berbagai hal itu terjadi gitu. Jadi, mungkin situasi dan kondisi itu bisa jadi sarana pembelajaran juga ya. Saya ingat tadi malam ya, kemarin malam ya persisnya. Kenapa saya katakan mindset? 11:30 malam, anak saya kan tidurnya sama saya, Dimas. 11:30 malam itu kakinya masih ngangkat, palanya di bawah sambil ngoceh. Dakduk diadukan ke tembok. Padahal itu udah tingkat kelelahan saya yang paling tinggi itu. Istri saya sudah tertidur, ada kakaknya sudah tertidur, dia masih bakbuk. Nah, di situ saya punya pilihan. Apakah saya akan melakukan tindakan represif? Saya bilang diam, kamu tidur, atau saya melakukan pilihan lain yang tadi mengubah mindset. Akhirnya saya memilih mengubah mindset. Dalam kecapean saya dan kengantukan saya langsung berpikir, kenapa 11:30 dia masih kuat seperti ini? Saya langsung ingat, oh ya peredaran darahnya masih lancar, metabolismenya tinggi, belum tersumbat oleh kolesterol dan sebagainya. Itulah sebabnya 11:30 masih kencang. Akhirnya saya punya inisiatif. Nah itulah kembalinya kalau begitu mindset dirubah positif itu yang keluar tuh inisiatif, nggak jadi marah. Akhirnya saya bilang, nah Dimas mau digarukin sama ayah, mau dipijitin sama ayah, mau dielus-elus atau diusap-usap. Nah dari situlah mulai duk kakinya yang di tembok itu ya, palanya di bawah, langsung kakinya ke tembok, langsung dia tengkurap, minta digaruk-garuk, dan 12,5 jam lah kira-kira dari prosesi itu dia tertidur. Nah itu real ya, pengalaman baru kemarin malam itu. Nah itu jadi buat saya tuh pembelajaran. Makanya saya selalu katakan, saya nggak pernah bisa jadi sempurna, tapi saya akan selalu belajar setiap hari dengan anak saya, dan dialah gurunya buat saya begitu. Nah itulah kenapa saya katakan mindset itu benar-benar. Jadi waktu ada kejadian seperti itu, pikiran kedua saya langsung bilang, ayo kamu mau milih mindset yang mana nih? Gitu. Karena itu gampang sekali. Dan itu bisa dilatihkan kan? Bisa dilatih. Saya tinggal bilang aja, kamu diam, tutup selimut, ini kalau ada berisik kamu boleh keluar. Nah itu pilihan. Betul. Nah tapi saya kemarin malam nggak pilih itu.
Dan akhirnya damai dengan tidur sampai pagi, nempel terus sama saya. Dan saya juga punya pilihan, rasanya kita memang harus sudah segera mengakhirin. Waktu tinggal beberapa saat lagi. Tapi dari tadi kan kita bicara soal sekolah semut-semut. Nah, ini di mana? Lalu ini kira-kira tingkat sekolahnya apa saja mungkin yang bisa juga nanti menjadi salah satu ya Persis. Pilihan Pertanyaannya cerdas karena takutnya orang mengira di bawah tanah. Oke. Silakan Mbak. Oke, di Sumut memang sampai sekarang masih di lokasi di Depok begitu ya, di persisnya di Jalan Industri Kapal Dalam nomor 25A. RTM Kelapa 2 Cimanggis Depok. Kemudian jenjangnya dari komunitas bermain playgroup sampai sekarang ada SMP. Tetapi saya masih asik nih SMP ini, kita ingin mengulang kembali seperti dulu ketika membangun SD, seperti apa tadi mungkin masih dibilangnya idealisme ya. Jadi lagi memilih lagi nih hanya anak-anak yang memang dengan passion yang sama untuk bisa bergabung di SMP, karena supaya, tapi asik nih tadi kalau waktu jeda tadi Ayah dibilang kritisnya di SMP ini sebenarnya. Tantangan tersendiri ya. Tapi kalau boleh tahu mungkin line telepon atau juga mungkin ada sarana yang bisa telepon melihat saja. gitu ya. Gitu ya di sekolah semut-semut. Telepon saja di 877 15920 atau di 702 1363. Itu untuk teleponnya. Selebihnya saya lebih senang memang kita ketemu gitu ya. Bukan hanya berdasarkan katanya, tetapi ketemu, dan itu disitulah. Jadi boleh jalan-jalan ke Depok Jalan-jalan nanti ya. ke Depok. Itu ancar-ancarnya di Depok mana? Depok luas loh Mbak. Tempat itu Susno menginap sekarang. Nggak jauh dari situ. Jadi ada di Brimob situ, kemudian perempatan Gunadarma, kita belok kanan, namanya Jalan dari akses UI itu belok kanan, itu namanya Lafran Pani. Masuk saja dari situ, nanti ketemu pelangnya semut-semut, dan kalau sudah masuk situ akan ketemu satu kebun gitu ya. Bukan kebun lagi, udah sekolah sekarang ya. Tapi sekarang udah jadi sekolah, dulu kebun. Memang kebun. Oke, jadi sarana telepon yang bisa dihubungi di 877 15920 ya, Mbak, betul? Ya, betul. Ada yang satu lagi tadi Mbak, terlalu cepat jadinya saya agak susah nulis. Ada website mungkin? 702 13416. Oke, kalau website silakan di semut-semut.org.id. Oke, jadi ada website yang mungkin jadi bisa lebih melihat banyak di sana informasi yang bisa Anda dapatkan tentang sekolah semut-semut. Dan saya juga ingin berbagi nih, ada 3 majalah Teacher Guide dan juga ada 1 buku Ayah Edi akan saya persembahkan. Buku Ayah Edi ini buku I Love You Ayah, I Love You Bunda untuk Pak Zainal di Jakarta tadi yang sudah bergabung di line telepon. Untuk majalah Teachers Guide-nya akan saya serahkan pada Pak Iswan di Jakarta, sudah bergabung di SMS di 08567549 dan seterusnya, juga Pak Sabto di Balikpapan, dan juga ada SMS dari tidak ada namanya tetapi nomornya di 0852 5587 dan seterusnya. Untuk Anda berempat nanti akan kami hubungi kembali untuk pengambilan hadiahnya. Terima kasih sudah berbagi hal yang luar biasa dan ini menjadi manfaat. Amin, Semoga mudah-mudahan saja apa yang kita perbincangkan di 2 jam ini. Ayah Edi terima kasih. Terima Pak Misal terima kembali. kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan ngobrol lagi dengan kita. Ya. Udah biasa jadinya ya. Mbak Arfi juga terima kasih ya. Selamat malam, salam pendidikan, semoga tetap semangat tetap ya. semangat. Dan Jadi terima orang kasih tua juga yang paparazi kita nih ya. Tadi sudah mengambil gambar. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan buat kita ngobrol sesuatu. Amin. Dan semoga kasih, setiap Selasa malam ya. nanti kita akan banyak juga memberikan tips-tips yang lain, tema-tema yang lain. Ayah terima kasih luar Terima biasa. kasih kembali Smart Listener. Jangan lupa ketemu Ayah ya di Semarang tanggal 29 ya. Sabtu ini di Hotel Pandanaran di Ballroom, tepatnya 9 sampai dengan 16 ya waktu Indonesia Barat. Silakan menghubungi Lastri di 0247601322 dan juga Cici di 081573 kali 6890, dan nantikan Ayah akan hadir gitu. Satu hari penuh. Coming soon di Medan. Kalau bahasa Februari ya. Kalau bahasa Jawanya tanah itu. Baiklah. Sekali lagi saya Najwa Ginta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Najwa Ginta. Saya Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323.